Halo, nama saya Michael Salomo dari 11 IPA 8. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas biologi saya. Tugas biologi kali ini kita membahas tentang virus. Apa sih virus itu? Jadi, virus itu adalah sebuah mikroorganisme patogen yang menyerang sel makhluk hidup. Virus itu hanya dapat bereplikasi di dalam sel inang, karena virus tidak memiliki perangkat seluler seperti sel lainnya. Oke, yang pertama, kita akan membahas tentang pengenalan tentang virus. Yang pertama, ada ciri-ciri virus. Virus itu biasanya bersifat seperti benda hidup jika dia di dalam inang. Yang kedua, virus berukuran kecil, yaitu antara 20 sampai 300 nanometer. Yang ketiga, memiliki satu asam nukleat, bisa jadi DNA atau RNA saja. Yang keempat, virus bisa bersifat seperti benda mati, yaitu tak melakukan metabolisme. Yang kedua, ada bentuk virus. Bentuk virus itu ada yang berbentuk batang, seperti dimiliki oleh TMV, tobacco mosaic virus. Yang kedua, berbentuk batang dan memiliki ujung oval, yaitu rhabdovirus. Yang ketiga, berbentuk filamen atau benang yang dimiliki oleh Ebola. Yang keempat, berbentuk bulat seperti HIV. Yang kelima, berbentuk polyhedrat seperti adenovirus. Yang keenam, berbentuk seperti huruf T atau bakteriofag. Yang C, ada struktur virus. Virus itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama dari paling atas yaitu kepala. Kepala mengandung asam nukleat dan luarnya terdiri dari kapsid. Di kapsid ini adalah selubung luar virus yang mengandung kapsomer. Di dalam kapsid ini ada asam nukleat. Asam nukleat itu terdiri dari DNA atau RNA saja. Yang keempat ada lehernya. Lehernya itu penghubung antara kepala dan ekor. Yang kelima ada ekor yang menempel pada inang. Yang keempat ada cara hidup virus. Virus tergolong dalam parasit intraseluler obligat karena hanya dapat hidup di dalam sel hidup. Artinya jika sel tersebut mati, maka virus tidak mati tetapi mengkristal. Sel hidup yang ditumpangi disebut sel inang. Virus bisa mengenali inang dengan sistem Loci. Yang kelima ada perkembangan virus. Perkembangan virus terdiri dari dua, ada daur litik dan daur lisogenik. Daur litik itu disebabkan oleh ketahanan sel inang lebih lemah daripada daya infeksi virus. Akibatnya inang pecah dan membentuk varian baru. Tahap-tahap dari daur litik ini pertama ada absorpsi, penetrasi, sintesis atau replikasi, pematangan, dan terakhir lisis. Yang kedua ada daur lisogenik, yaitu terjadi jika pertahanan tubuh inang lebih kuat daripada daya infeksi virus. Saat sel inang berprofag membelah diri, baru profag diwariskan ke sel berikutnya. Tahap-tahap dari daur lisogenik yaitu absorpsi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, dan sintesis. Yang keenam ada klasifikasi virus. Yang virus pertama berdasarkan ada tidaknya selubung pada nukleokapsid. Jika kita klasifikasikan melalui nukleokapsid, virus ada yang berselubung atau terdiri dari lipoprotein dan glikoprotein, dan satu lagi tidak berselubung. Yang kedua, berdasarkan jumlah kapsomernya, ada 32 kapsomer, 60 kapsomer, 72 kapsomer, 162 kapsomer, dan 252 kapsomer. Yang ketiga, berdasarkan jenis sel inangnya. Berdasarkan jenis sel inang, virus dibagi jadi 4. Ada yang penyerang bakteri, penyerang tanaman, penyerang hewan, dan juga penyerang manusia. Yang keempat, berdasarkan tipe genom dan metode replikasinya. Berdasarkan tipe genom dan metode replikasi, virus terdapat menjadi 7 tipe. Yang kelima, berdasarkan jenis asam nukleat. Berdasarkan jenis asam nukleat, virus ada yang memiliki DNA dan ada yang memiliki RNA saja. Berdasarkan bentuk dasar. Berdasarkan bentuk dasar, virus dibagi jadi 3, eksohedral, helikal, dan kompleks. 7, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Banyak sekali penyakit disebabkan oleh virus. Kali ini saya hanya menyebutkan beberapa contohnya saja. Yang pertama ada cacar variola atau orthopox virus. Yang kedua ada campak atau mobilivirus. Yang ketiga ada flu atau influenza. Keempat ada AIDS, human immunodeficiency virus. Yang kelima ada flu burung. Yang keenam ada rabies atau rhabdovirus. Ketujuh ada tetelo atau NCD. Yang ke-8 ada mosaic atau TMV. Bagian 2 kita akan belajar mengenai pengenalan virus corona. Latar belakang virus corona itu dari gimana sih? Virus corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan juga hewan.
Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai macam penyakit, mulai dari flu sampai MERS atau SARS. Nah, virus ini menyebar antara manusia ke manusia lain melalui tetesan cair dari mulut atau hidung. Nah, kalau dari mulut disebut namanya droplets. Nah, yang kedua ada gejala terinfeksi virus corona. Nah, gejala-gejala jika kita terinfeksi virus corona apa aja sih? Nah, mereka dibagi menjadi dua. Ada gejala ringan dan ada gejala yang parah. Gejala yang ringan itu ditandai dengan hidung beringus, sakit kepala, batuk-batuk, sakit tenggorokan, dan demam. Yang gejala yang parah, kita mengalami demam yang sangat tinggi, batuk dengan lendir, sesak nafas, dan nyeri dada. Nah, terus apa sih penyebabnya? Nah, penyebabnya itu kita bisa tertular karena tidak sengaja menghirup percikan ludah atau bersin atau batuk dari penderita. Yang kedua, kita memegang mulut tanpa cuci tangan setelah menyentuh benda-benda yang terkena liur dari penderita corona. Yang ketiga, kita kontak jarak dekat atau close kontak dengan penderita COVID. Nah, yang keempat ada cara penyebaran virus corona. Menurut WHO, virus corona tersebar melalui liur orang yang terinfeksi. Jika orang yang terinfeksi batuk atau bersin dan mengenai suatu benda, lalu orang lain tak sengaja menyentuhnya, maka orang tersebut bisa saja tertular. Yang kelima, pencegahan virus corona. Nah, pencegahan virus corona ini banyak ya, tapi kita sebut beberapa aja. Yang pertama, ada sering mencuci tangan hingga bersih, hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut dalam keadaan tangan kotor, hindari kontak langsung dengan orang sakit, hindari menyentuh unggas liar, mensterilkan benda yang sering dipakai, tutup hidung saat bersin, jarang keluar rumah saat sakit, dan kenakan masker. Yang ketiga ada mitigasi bencana virus corona. Nah, yang pertama ada pengenalan protokol penanganan virus corona. Penanganan pertama itu Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk mengetahui rencana atau kesiapan daerah setempat dalam menghadapi corona. Yang kedua, menyediakan sarana cuci tangan. Yang ketiga, menginstruksikan kepada warga sekolah untuk cuci tangan dengan sabun. Yang keempat, membersihkan ruangan dan lingkungan dengan rutin. Yang kelima, menghimbau warga sekolah yang sakit untuk isolasi diri. Yang keenam, tidak memberlakukan hukuman bagi siswa yang tidak masuk. Yang ketujuh, jika terdapat ketidakhadiran dengan jumlah besar, akan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, mengalihkan tugas mendidik. B. Menanggapi secara bijak saat ada stigma di masyarakat. Nah, yang pertama itu bersifat tenang. Yang kedua, jangan langsung percaya pada stigma karena belum tentu benar. Yang ketiga, tidak menghakimi orang yang menjadi tersangka atau masih suspek. Yang keempat, mendoakan agar tidak terjadi hal negatif. Yang C, ada cara penanganan orang yang sakit. Yang pertama, istirahat yang cukup dan minum air yang cukup. Yang kedua, periksakan diri ke Fasiankes atau fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, gunakan masker. Yang keempat, jika kita ternyata positif, gunakan alat pelindung diri. Bagian 4 ada cara hidup sehat. Nah, cara hidup sehat itu merupakan cara agar kita terhindar dari virus corona. A. Menjaga kebersihan diri. Yang pertama, kita harus rutin mandi 2 kali sehari. Mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sudah makan minimal 20 detik. Menggunakan masker, hindari memegang benda sembarangan. B. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Buanglah sampah pada tempatnya. Olah sampah itu menjadi pupuk kompos. Kerja bakti di lingkungan sekitar untuk menjaga kebersihan. Yang ketiga, kita harus rajin olahraga agar tubuh memiliki daya tahan yang kuat. Yang olahraga yang bisa kita lakukan adalah berjalan, jumping jack, push up, leg lift, atau sit up. Yang kelima ada bersosialisasi di masyarakat. A. Cara memberi salam saat tatap muka. Di saat corona ini kita tidak boleh memegang atau bersentuhan dengan orang lain karena akan menaikkan risiko kita terkena corona. Nah, caranya mengganti salam berjabat tangan, kita bisa mengucap salam, namaste, salaman dengan sikut, atau tos dengan kaki. B. Bijak menggunakan media sosial. Gunakanlah untuk beropini, hindari berita yang masih belum jelas, pikir sebelum berpendapat, dan bijak dalam memilih informasi. Oke, kali ini saya akan menjelaskan poster penanganan corona dan gejala corona milik saya. Nah, yang pertama adalah coronavirus COVID-19. Jadi bentuk corona itu seperti ini. Nah, arti corona itu sebenarnya artinya adalah mahkota. Makanya bentuknya seperti mahkota di ujung-ujungnya. Nah, apa sih corona itu? Nah, virus corona atau COVID-19 adalah virus yang
menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini masih berhubungan dengan penyebab SARS dan MERS yang sempat marak beberapa tahun lalu. Nah, gejala-gejala jika kita terkena corona. Yang pertama ada batuk kering, yang kedua ada demam tinggi, ada sakit tenggorokan, dan flu. Pencegahan corona. Kita bisa mencuci tangan menggunakan sabun, jika ingin keluar rumah menggunakan masker, hindarilah keramaian, rajinlah berolahraga, gunakan hand sanitizer jika tidak ada air dan sabun, hindari kontak langsung dengan hewan. Nah, sampai saat ini kita masih belum menemukan vaksin untuk menangani corona. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya bisa dikritik di komen. Terima kasih.